Contoh dulu ya, misalnya saya bilang, ini sebagai contoh dulu, salam genreng. Kalian tahu salam, Salam, remaja genreng. sehat, Benar, ceria. genreng Indonesia. Yang muda, yang muda. Bisa? Yang ketiga itu saatnya yang muda yang berencana. Bisa? Halo lagi ya. Halo. Oke, kita ulang ya semuanya sebentar. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat bebas ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Kita sekali lagi ya. Iya. Kalau dibantu. Oke, dari saya dulu. Kita remaja genre. Sehat, bebas ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Selamat ke acara pramuka. Ya, apa yang Ya, cek. Iya. Oke, materi KRT itu berarti kita sebagai cegah remaja ya, itu remaja yang terhindar dari pria KRS, yaitu yang pertama adalah nikah. Kalian ingat dengan lagunya Bang Haji Roma Irama? Ingat kan yang namanya miras? Ya. Minuman keras? Miras. Apapun jenismu, ya. Nah, walaupun kita setetes saja dan semakin kita menggunakannya dan kecanduan itu bisa merusak masa depan kita dan bisa membawa orang menjadi gila. Ada kan kata-katanya membawa menjadi orang bisa gila, orang bisa menjadi putus asa dan orang bisa putus sekolah dan orang bisa hilang masa depannya. Benar atau tidak? Berarti generasi muda jauhilah narkoba itu. Oke, kita kalau saya bilang prestasi, yes. Kalau saya bilang narkoba, no. Oke? Ya. Prestasi. Kita sekarang kepada Bapak untuk komentar pada hari ini. Mau berkumpul di ruangan ini dalam sosialisasi masalah narkoba. Kemudian kalau dari salam tak lupa kita limpahkan kepada pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan peramparaan beliau kita dapat sekarang ini nikmat iman. Yang di belakang apa terdengar jelas dari kami? Terima kasih. Yang sebelah ini kan agak bergema sedikit ini, bahasa kitanya berawau. Berawau. Karena ada ekonominya. Kemudian sebelum kita mulai materi, kami akan memperkenalkan diri. Mungkin sudah sebagian ada yang tahu, yang kenal. Kalau yang belum, kami akan memperkenalkan diri. Untuk nama Muhammad Agus Samzir, dinas di Polres Hulu Sungai Utara di bagian Satbinmas. Kemudian untuk tempat tinggal, kalau kita mulai kita di Polresnya, dia seramanya. Kalau di luar, kita di wilayah Hulu Sungai Tengah. Jadi tepatnya di Desa Pemangki. Jadi kalau adik-adik lewat di Kuman Tajam, ya sebelum Kuman Tajam itu ada tempat tinggal. Silahkan nanti kalau lewat atau kalau pulang ke mana, maaf ya, pintu terbuka. Kemudian mengulas sedikit, kita hari ini penyampaian masalah narkoba yang mana kita Presiden Jokowi bahwa Indonesia darurat narkoba. Nah, jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Kemudian kalau tidak naik tingkat, kita sampai ranking 3 di kasus peredaran yang gelap dan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan
kemudian kepanjangan tangan dari kami untuk memerangi yang namanya penyalahgunaan narkoba, kemudian peredaran gelapnya. Kalau narkobanya kita garis bawahi, kemungkinan selama dunia pendidikan, dunia kedokteran itu ada, rasanya narkoba tetap digunakan, yaitu misalnya dalam pendidikan, kemudian di dunia kedokteran untuk orang operasi. Coba kita bayangkan operasi tanpa narkoba, tanpa dihilangkan rasa sakitnya, kira-kira seperti apa? Mohon maaf, misalnya dari rekan yang putra, mohon maaf, kalau bersunat apa namanya, tanpa penghilang rasa sakit, bagaimana kira-kira, coba dibayangkan? Bisa bayangkan? Bersunat tanpa dihilangkan rasa sakitnya, karena sewaktu kakek dari kami masih hidup, saya tanya dulu, kalau bersunat sampean pakai apa? Beliau menjawab, bukan pakai pisau, sembilu katanya. Nah, terus dialasi dengan dapur kecil, ada abunya, bakar, kemudian diserupuki dengan abu dari daun nangka itu untuk entah obat apa nggak tahu. Itu dulu katanya, mungkin sekian puluh atau ratus tahun yang lalu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana orang membuat buyut kita dulunya. Kemudian tadi saya ada menyimak dari karir kita bahwa tadi dia menyebutkan, mohon maaf kalau salah, tolong dibetulkan, saya bukan ahlinya. Tadi katanya dalam ayat tadi, innamal khamru wal maisir wa aslamu wa ansabu ajalamu rijsun min amali syaitan. Nah, dan sesungguhnya minuman khamar, minuman keras, mengundi asik, menyebab berhala, itu adalah amalannya syaitan, maka jauhi olehmu. Mungkin seperti menurut saya, entah kalau katakan yang ahlinya mungkin beda lagi, mas saya sekilas tadi seperti itu. Kemudian juga ada yang disebutkan Al-Quran diturunkan sebagai pengobat, sifat katanya penyembuh. Itu sekilas yang bisa saya tangkap. Kemudian tadi dari Ibu Rokeana katanya perbanyak Al-Quran dan salawat sangat banyak ragamnya, macamnya. Yang saya pernah dengar, pernah tahu, misalnya salawat kamilah atau tahliah atau yang salawat apa itu namanya, salawat kamilah, nah itu kamilah atau tahliah atau yang mana penyebutannya. Kemudian ada salawat yang biasa, karena sering di masjid saya dengar ada yang si muadzin menyebutkan ya apa katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang katanya inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian saya mohon maaf sedikit bicara masalah salawat. Saya ada pernah dengar juga, ini kan mungkin hanya nanti penyampaian materi narkoba, mungkin kami langkah-langkah ini diketahui karena ada juga rekan dari BMK yang kabupaten, mungkin penyampaian akan kurang lebih, makanya saya nanti lebih banyak yang berkenaan dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan narkoba. Lanjut, operator di mana? Lindung. Karena mata Pak, kalau jauh sudah ada gangguan. Karena, nah jadi kepada rekan-rekan, jadi ringkas saja kita apa-apa yang perlu saya sampaikan mengenai masalah narkoba. Kemudian berkenaan dengan narkoba, kita Polres Hulu Sungai juga kami setiap minggunya ada yang datang dari
perwira pengambil apel untuk menunjuk di barisan itu siapapun anggotanya yang dicurigai menggunakan di saat liburan, misalnya begitu satu minggu libur dia kemudian masuk atau kemana. Nah, Senin apel akan dilihat kalau ada raut muka atau tingkah laku yang agak beda, maka dengan langsung ditunjuk namanya, langsung dikawal oleh anggota provos untuk diambil air seninya dan diperiksa, langsung ditunggu hasilnya gimana, positif atau negatif. Kalau negatif selamatlah dia, tapi kalau negatif selamat, kalau positif akan otomatis menjalani hukuman disiplin. Kalau barang hasil badannya akan diproses dengan undang-undang narkoba. Itu keseriusan dari Kapolres Ariso. Kemudian juga misalnya ditahan oleh 30 orang, itu didominasi oleh yang tertangkap yang ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari 30, 20 didominasi oleh mereka, yang 10-nya ada yang dari pencurian, ada yang dari penganiayaan, ada perjudian. Jadi banyak. Kemudian singkatnya apa arti narkoba? Ini sekilas. Jadi singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adik. Zat-zat alami kimiawi yang jika dimasukkan ke tubuh manusia dapat membunuh seseorang. Lanjut. Nah, ini narkotika sensitif maupun semi sensitif yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa hingga menimbulkan psikotropika, zat obat baik alamiah maupun sensitif, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh lebih pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan namanya. Kalau udah kecanduan, sakau, nah itu apapun akan dilakukannya asal dia mendapatkan barang tersebut. Contoh kecil, mohon maaf nih, ada beberapa orang anak remaja putri hanya diminta dia satu ping itu kan dia rela menyerahkan seluruhnya apa ada di dia. Hanya dia memerlukan apa obat yang namanya Zenet itu aja, baru itu belum lagi dengan saya. Dan sering saya nasihati tolong jauhi yang namanya itu. Saya sama kamu biar berkawan akrab. Kalau masalah itu saya tidak akan bisa membantu. Silakan nanti disandang sendiri. Kalau sampean saya bilang tercampak seperti aparat, kita minta rehab itu tidak akan bisa. Maka hukum yang akan dijalankan. Tapi selama dia belum bertangkap, tapi mau jadi orang baik, mau minta rehab, silakan. Maka akan gratis lagi. Ya Pak Haji, tapi kalau yang melaporkan diri minta rehab akan gratis. Nah, juga pemerintah akan merehab. Kemudian lanjut. Hidup kesehatan bernarkoba ini akhirnya tetapi yang terakhir hidupnya dengan narkoba. Kira-kira apa aja tuh? Karena misalnya kita meninggal dalam keadaan mabuk, kira-kira neraka atau surga kira-kira? Neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang campur, campur orang itu neraka. Lanjut. Mengapa narkoba dilarang? Pertama, menurut ajaran agama, semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba karena dapat mengubah pikiran dan perilaku seseorang. Jelas kita tidak dapat beribadah dengan baik apabila dengan dalam keadaan mabuk. Jangan-jangan mau sembahyang ibadahnya kemana? Jangan-jangan tidak pakai tidak untuk awal sekali. Kemudian rakaatnya nggak tahu berapa. Kemudian ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian
karena narkoba menghancurkan masa depan bangsa dan negara, menghancurkan tujuan hidup seseorang. Kenapa demikian? Misalnya menghancurkan masa depan. Misalnya kita seorang remaja yang cita-cita entah jadi dokter, entah jadi pramugari dan sebagainya, karena keterlibatan dalam narkoba sehingga dia misalnya mohon maaf atau jauhkan bala terjadi kecelakaan dan sebagainya akibat dari menggunakan yang narkoba tadi, sehingga dia cacat, maka masa depannya akan hancur. Kemudian juga hidup juga sama. Kemudian bangsa juga akan lemah karena ini mungkin salah satu politik dari orang luar untuk melemahkan suatu bangsa. Diserangnya lah suatu negara itu dengan yang namanya narkoba supaya lemah di sana generasi berikutnya. Satu generasi itu mungkin 50 tahun, tapi 50 tahun itu artinya yang orang dapat berbuat apa aja di negara kita. Lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Ini sekilas tanda-tanda dini pengguna narkoba. Kalau yang masih sekolah itu LTA, IHTP, itu menurunnya nilai rapor, suka bolos dengan alasan tidak jelas, suka menyendiri, cari alasan agar dapat keluar rumah atau kami berbohong, sama anak selalu tertutup, sama dulunya rapi, sekarang berantakan, berpakaian tidak rapi. Kemudian terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar, anak beronya pucat, mata dan hidung berair, tangan gemetar dan selalu gelisah. Kemudian yang terakhir itu barang orang tua atau barang-barang di rumah mulai hilang. Jadi mohon maaf ya, kalau kita punya adik yang masih sekolah di STPA, STP atau sekolah dasar, kita lihat raportnya yang dulu dengan baik, bagus, ranking drastis menurun atau ya jelek, itu perlu diwaspadai. Suka bolos, suka menyendiri, yang dulunya suka berkawan sekarang menyendiri. Kemudian dulu kamarnya misalnya sering dibuka, sekarang mulai tertutup, kumat. Kemudian ada bau lain di kamarnya, bau rokok lain, bau minyak wangi lain. Maupun tempat-tempat yang bisa menempatkan sesuatu, ada dicek siapa tahu ada barang yang nanti kita itu ataupun ponakan dan lain sebagainya. Kemudian wajib ucap di rumah sudah mulai hilang, baik uang kakaknya, lebih-lebih uang orang tuanya, karena semuanya diambil sedikit-sedikit, karena udah enak, akhirnya semua sedikit berhasilnya kan nggak dapat lagi, akhirnya barang-barang yang lain yang bisa dijual yang hilang. Untuk apa? Yaitu obat tadi. Lanjut. Ini yang sudah berat. Kalau sudah berat, ditutup biji mata kita mengecil, pusat saraf mata lama-lama tidak melihat, hidung bertingus, badan berkeringat terus, meskipun tidak panas saja, tidak melaksanakan aktivitas yang cukup keras, dia berkeringatan, kemudian menggigil, kepala sering betul-betul terisi, yang sakau, kemudian tidak sembuh yang jelas, juga sulit untuk berkonsentrasi dengan jelas. Nah, lanjut. Ini langkah-langkah ini penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kita baca bersama. Di sana yang jelas isi mental rohani bahwa penanaman atau menjual narkoba melanggar agama. Isi dengan kegiatan di masyarakat, di sekolah, di organisasi atau di perkarangan tahunan. Kemudian juga ada dengan hal lain, misalnya olahraga, teater, cinta alam, kursus komputer atau lainnya.
Lanjut. Lanjut. Lanjut aja. Oke, kepada rekan-rekan mahasiswa, kami nanti mungkin sebelum jam 11 sudah mohon pamit dari sini karena kami ada penyampaian lagi sosialisasi tentang karhutla di SMK 1. Nah, itu dari jam 11 sampai jam 12 lebih. Sebenarnya kami kena giliran jam 9.30 sampai jam 11. Jika berbarengan ini, maka kami utamakan ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa di sini. Di sana kami tukar, kami yang masuk terakhir, Pak dari Kemenang yang masuk menggantikan kami, bertukar jam kami. Ini tindakannya ada preemptif, kemudian represif, penindakan. Lanjut ya. Ini peran orang tua, tapi yang namanya narkoba bukan peran orang tua aja, tapi keterlibatan kita semua, sebagai orang tua, guru, masyarakat, termasuk para mahasiswa. Lanjut. Ini peran tokoh masyarakat dan agama. Lanjut. Peran guru di sekolah. Lanjut. Ini faktor penyebab merebak narkoba di Indonesia. Ada faktor individu, faktor lingkungan, faktor kerjaan. Lanjut aja. Yang karena faktor demografi, penduduk kita, kemudian faktor geografiknya. Lanjut. Ini lanjut aja. Nah, ini yang untuk sudah diketahui, ini Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sering muncul di dalam kita menangani kasus ini. Contohnya seperti ini, ada pasal 111 dalam penanganan ganja, hukumannya paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, kemudian dendanya di situ 800 juta paling sedikit, dan paling banyak 8 miliar rupiah. Itu pasal yang 111 dalam penanganan ganja. Lanjut. Ini ayat 2-nya ada Pak. Kalau pasal 112 memiliki, itu dalam kurung bawahnya ada bandar, itu juga paling singkat 4 tahun, denda sekian, paling banyak 4 miliar. Kemudian ayat 2-nya itu paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Bahkan sekarang ada hukuman matikan bagi yang bandar yang membawa narkoba. Lanjut. Pasal 114 ini pengedar juga bisa paling singkat 5 tahun, selama 20 tahun, dendanya 1 miliar hingga 10 miliar. Lanjut. Pasal 127 memakai alat pencandu ayat 1, 2, dan 3. Lanjut. Ini pasal 128, orang tua mengetahui namun tidak melapor. Lalu juga ayat 1, 2, 3, dan 4. Misalnya ayat 1-nya orang tua atau wali dari pencandu yang belum cukup umur, selalu bagaimana dimaksud pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Orang tua yang tahu tapi melaporkan, kayak tadi seperti itu. Lanjut. Pasal 131, masyarakat tahu tidak melaporkan, ada juga namanya. Lanjut. Kerjasama. Lanjutnya Pak. Kalau undang-undang pidana ini kesehatan, termasuk yang namanya zina itu kan kecil undang-undang ini yang kenanya.
karena itu izin edarannya yang dicabut, tapi masih diedarkan. Kadang-kadang kita disitu kalau yang kelihatan kan seperti ini, hukumannya tidak seberat yang sabu atau dikasih. Ini mereka yang seperti itu, di situ di penjara ada yang paling lama 10 tahun, dendanya 1 miliar. Tidak ada yang sampai menjadi hukuman mati yang seperti yang sabu ataupun mati. Lanjut. Ini Undang-Undang 36 Pasal 197. Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau meningkatkan sedia informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin sebagai dimaksud pasal 106 ayat 1 pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Lanjut. Ini lanjut aja. Ini yang saya sebutkan tadi, ada anggota kita, ada kepolisian yang sudah dihukum 4,5 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Itu bukti keseriusan dari Polres kita menangani kasus yang namanya narkoba. Anggota sendiri pun melanggar hukuman. Kalau dia ada barang yang ibadah yang tidak sesuai undang-undang, kalau tidak ditemukan cuma ada positif, dia akan dihukum disiplin dengan dikurung selama seminggu, 14 hari sampai 20 hari di sel khusus. Sel khusus itu berbeda dengan tahanan lainnya. Tahanan umum dibedakan dengan tahanan dari kepolisian. Ada ruangan tersendiri. Lanjut. Tolong putarkan filmnya meskipun berulang-ulang. Tidak apa aja, mungkin ada yang belum pernah melihat. Film yang berkenaan dengan narkoba, misalnya suaranya sudah terdengar. Kalau diambil salurnya ya Pak. Oh, tadi salurnya ada di mobil, cuma hanya kami berdua yang tolong bawakan ke depan. Pemakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Yang jauh aja kaget, apalagi yang parah. Yang di muka yang jelas. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam dunia kedokteran seperti NASA, psikotropika, narkotika, dan istilah yang sering kita dengar adalah narkoba. Kita tidak perlu bingung dengan istilah-istilah yang disebutkan tadi, karena jelas sekali yang akan kita bicarakan adalah barang, bahan-bahan, obat-obatan, dan zat-zat berbahaya yang jika digunakan secara berlebihan akan mengakibatkan kerugian besar, baik secara fisik, mental, bahkan yang fatal, kematian. Narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya adalah salah satu ancaman
bagi generasi penerus bangsa di Indonesia. Korban penyalahgunaan narkoba sendiri telah berjumlah hingga jutaan orang setiap tahunnya. Sedangkan dari data statistik Badan Narkotika Nasional ada sekitar 1,5% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang telah menjadi korban narkoba. Yang artinya ada 3,2 hingga 3,8 juta orang yang telah menjadi korban narkoba. Sedangkan dari angka ini ada sekitar 1,5% atau 15.000 orang yang telah meninggal dunia akibat narkoba. BNN sendiri telah menghabiskan dana sekitar 11,3 triliun rupiah hanya untuk permasalahan ini. Kematian yang sia-sia diakibatkan overdosis dan mati konyol diakibatkan oleh terjangan peluru aparat kepolisian adalah hal yang harus ditanggung oleh mereka yang berani bermain-main dengan narkoba. Namun yang paling mengerikan adalah mereka pengguna narkoba jenis jarum suntik yang saling bergantian. Mereka harus mati merana diakibatkan infeksi HIV/AIDS. Mereka hidup tanpa memberi makna dan mati bergelimang dosa. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya makna hidup ini? Oleh karena itu, jangan pernah Anda memberikan jiwa dan raga Anda kepada narkoba, dan jangan tukar nyawa Anda dengan narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Ketiga unsur ini dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Narkotika. Sebenarnya narkotika adalah zat yang berasal dari sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berupa semi sintetis maupun sintetis. Misalnya, morfin. Morfin merupakan tanaman opium yang dibuat dari hasil percampuran getah kopi atau papaver sonmariferum dengan bahan kimia lain. Sifatnya jadi semi sintetis. Heroin. Heroin merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya, heroin digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin lebih dikenal dengan nama butal. Bentuknya seperti serbuk putih dan berbau. Efek penggunaan morfin, heroin, dan butal menekan kegiatan sistem syaraf, memperlambat pernapasan dan detak jantung, mengencingnya bola mata, mual-mual dan muntah-muntah, mengganggu kerja organ tubuh seperti ginjal, jantung, leber, usus, dan lain-lain. Efek penggunaan kokain akan menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri, dan akan merusak susunan syaraf di otak. Selain memperburuk sistem pernapasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan tidak jarang membawa kematian. Kokain sangat berbahaya. Lihatlah korban penyalahgunaan narkoba jenis heroin yang lebih dikenal dengan nama butal. Bila overdosis, seperti inilah jadinya. Kejam-kejam dan tidak jarang membawa kematian. Ganja yang dikenal juga bernama cannabis sativa pada mulanya digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoxikasi atau keracunan ringan. Bahan yang digunakan berupa daun, batang, biji, namun kemudian disalahgunakan. Ganja yang lebih dikenal di kalangan kaula muda dengan gras, barang, cimeng,
Gele atau sayur mengandung bahan kimia delta tetrahydrocannabinol atau THC yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengar. Memakai ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan skizofrenia atau gila. Efek yang ditimbulkan pecandu ganja, kemampuan berpikir menurun dan lambat, nampak bodoh, mata sayu kadang melotot, mempengaruhi konsentrasi, ketawa berkepanjangan, makan banyak, badan tetap kurus, egonya tinggi, suka menghayal atau berhalusinasi, susah tidur, pemusatan pikiran ambruk, mual dan muntah-muntah. Lagi-lagi korban ketergantungan ganja, badan kurus walau makannya banyak, aktivitas menurun, gairah hidup anjlok dan sering menghayal yang indah-indah walau itu mimpi di siang bolong. Tidak jarang pecandu barang haram ini menjadi gila dan dipasung. Dia protes kalau itu sebenarnya kami setuju, itu saya setuju. Apa nih? Terus kenapa boleh bilang saya setuju? Saya tahunya isi itu singkatan beliau yang sekarang dari beliau. Tahunya istri Soleha di zaman soalnya itu kok kalau bilang kayak ikut juga, cuma kalau yang berhubungan dengan radikalisme, jelas saya bilang saya tidak ikut mendukung. Mereka ada 12 ideolog yang mereka pegang, mereka anut. Di antaranya mereka ingin mendirikan negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kemudian yang berbahaya itu yang istilah ideologi mereka dengan kata istilah bom bunuh diri. Jadi bom bunuh diri itu adalah cara tercepat untuk menuju surga, itu menurut mereka. Kemudian perampasan harta-harta orang yang mereka anggap kafir, halal hartanya, darahnya pun juga jelas, itu pendapat mereka. Kemudian di antaranya lagi ada yang namanya Togut itu pemerintah Indonesia, kita pun karena tidak memakai syariat Islam, tidak dengan pemerintahan khalifah, kita dianggap mereka juga kafir, maka boleh mereka bunuh, mereka hilangkan, mereka singkirkan, mereka perangi. Jadi kita incaranya juga. Itu sekilas ini. Tapi karena perlu waktu, tadi kami yang sudah acara lagi di SMK 1 bertandingan karhutla itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi intinya kita 2014-2015 kita darurat asap, dan dari asap tadi transportasi terganggu, kesehatan juga terganggu. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf, mungkin itu kekurangan dari kami. Kemudian akhir kalam non kalami kalau turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan yang bertanya. Ya, dari pelajarnya satu, dari depan satu. Selamat di depan. Yang dari IPA. Satu. Yana, saya perwakilan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sudah mengalami darurat akan narkoba, bukan begitu Pak? Ya, khususnya di HSO sendiri, narkoba sudah sangat banyak ditemukan atau penyalahgunaan, bahkan peredaran gelap narkoba sudah banyak ditemukan. Nah,
Nah, bukankah apa ini hukum sudah mengatur serta pemerintah atau kepolisian sudah banyak aparatnya ikut menjaga dan memberantas narkoba, serta banyak mahasiswa atau lembaga-lembaga lainnya yang ikut serta dalam mensosialisasikan bahwa narkoba itu sangat dilarang dan tidak baik bagi kesehatan mereka. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa yang memicu penyalahgunaan dan penyebaran peredaran gelap narkoba di Indonesia, khususnya di HSO sendiri, semakin berkembang. Mohon penjelasannya, Pak. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya yang pertama, ini mengenai survei yang mengatakan bahwa Hulu sampai Utara mendapat peringkat ketiga sebagai pemasok narkoba yang berada di Kalsel. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara mensurvei kriterianya. Dan yang satu lagi, ya, ini tadi saya melihat di saya ada undang-undang yang menyebutkan bahwa bandar narkoba dihukum dengan denda hukum paling sedikit 800 juta. Dan baru-baru ini kami, kalau nggak salah, ada seorang bandar narkoba yang dihukum dengan denda 500 juta. Nah, sedangkan di situ tadi tertulis 800 juta paling sedikit. Kenapa? Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di belakang ada yang penasaran, silahkan aja dah, jadi masalah juga dekat. Ke Kalteng yang mana ini sama yang layang dekat. Ke Belangan, Tanjung, ke Kandangan dekat. Jadi itu ya, transit tadi di Belangan, karena itu yang pertama. Kemudian apa tadi yang kedua? Hukum yang mengatur. Aparatnya juga banyak sudah yang melakukan Kenapa masih? Jadi mahasiswa atau masyarakat atau lembaga-lembaga sudah banyak ikut melakukan sosialisasi, tapi kenapa masih ada? Oh, terima kasih. Karena di antaranya ketidaktahuan mereka, kekurangan dari mereka akibat apa yang diefek akibatkan dari narkoba tersebut, sampai untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara itu sangat merugikan, sehingga mereka menggunakannya. Kemudian juga dari akibat pergaulan yang kurang baik. Kalau kita berkawan dengan orang yang pengguna, meskipun kita bisa masih menahan diri, nanti waktu-waktu kita akan disuguhinya, rasain dulu sedikit nyaman, masih tahan. Jika hati kita sedang sakitnya tuh di sini misalnya, nah itu kan misalnya nih, baik laki-laki atau perempuan, apa kasar itu laki perempuan itu yang akrab tuh pacaran maksudnya. Begitu putus atau ada masalah, nah nanti untuk jalan pintasnya si kawan yang sudah berada di dunia narkoba itu akan menyembuhkan, pakai ini akan hilang. Nah, coba sedikit gratis, setelah dicoba ternyata ada benarnya, mungkin karena mabuk ya hilang sementara, hilanglah pikirannya, galau tadi, kata ibu tadi, yang kacau tadi, yang sakitnya terus lupa. Nah, kemudian hari lain merasai lagi. Setelah sudah beberapa kali merasain, si kawan yang orang narkoba tadi tidak mau lagi memberikan secara gratisan. Katanya
sekarang ada yang gratis, sekarang beli. Nah, itulah mulainya. Itu diantaranya. Kemudian yang bertransaksi hukum tadi kenapa? Jadi yang sediaan yang disebut saja kan kalau udah lengkap, mohon maaf kalau ada keluarganya kan si orang tersebut juga kawan akrab saya. Mungkin udah tahu kan yang namanya Haji Tinghoy kan yang maksud tadi tertangkap kan tidak ada rahasia lagi di koran dari mana. Karena di koran belum menyebutkan, saya tidak menyebutkan juga. Karena koran dan menyebutkan dia menyediakan sediaan farmasi. Nah, yang tadi kan yang jenisnya sabu, ekstasi itu yang sekian tahun tadi. Kalau yang sabu atau ekstasi itu jelas hukumannya minimal 4 tahun, dendanya sampai sekian miliar. Nah, sediaan farmasi tadi itu kalau dari kepolisian tuntutannya kita memang menaruh yang tertinggi. Nah, tapi nanti dari kejaksaan nanti yang menimbang bagaimana untuk memutuskannya yang seadil-adilnya. Karena orang kejaksaan kan separuh di surga, mungkin separuh di neraka. Kalau salah langkah ke sebelah, kalau benar langkah ke sebelah. Jadi kalau kepolisian memang udah menaruh pasal, menaruh tuntutan yang tertinggi. Tapi nanti keputusan di persidangan. Gitu. Demikian. Ada lagi tadi yang tahu? Sudah. Kalau sudah, cukup aja. Ada tambahan dari Pak Haji mungkin dulu Pak? Oh, nanti mungkin dari beliau-nya. Bapak Muhammad Agus Tamjid selaku Kasat Binmas Polres HSU. Semua alhamdulillah. Panel kenang-kenangan yang akan diserahkan oleh Saira Al-Musai oleh Saudara Muhammad Alfianur SPDI kepada Bapak Muhammad Agus Tamjid. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Materi kedua dari tengah-tengah kita hadir juga seorang narasumber dari Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, ini ditambah dengan Bapak Haji Hanafi ya, oke, yang akan menyampaikan tentang materi yang berkaitan juga tentang narkoba. Kita tahu Kalimantan Selatan saat ini tingkat penyalahgunaan narkoba menurut data Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan sekitar 55.000 pengguna. Jadi untuk Nusa Utara tadi sudah dijelaskan peringkat ketiga se-Kalimantan Selatan. Oke, ini sudah ada pembukaan dari saya. Kemudian untuk penyampaian materi tentang narkoba kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikannya. Kemudian Bapak dipersilakan. Yuk, dulu. Atas dipahami rahmat karunia dan taufik hidayahnya pada saat ini berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi hidup tanpa narkoba. Salam dan salam marilah selalu atau senantiasa kita aturkan ke ibadah junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya bila yaumil akhir. Yang kami hormati rekan-rekan dari PIK, ya, PIK Najmus Obat yang telah berupaya menyelenggarakan kegiatan ini, karena ini tentunya mempunyai arti yang sangat positif. Kegiatan ini memang harus kita lakukan. Jadi yang namanya
narkoba itu sekarang tidak dapat lagi ditangani oleh satu pihak, misalnya oleh kepolisian saja, oleh BNN saja, atau orang tua saja, atau pemerintah daerah saja tidak akan bisa, karena ini sudah merambah kemana-mana. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami merasa dipercaya di sini untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan tentunya dalam rangka kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga bersampaikan kepada Ketua TAI TAI serta Yayasan yang telah menyediakan tempatnya untuk memfasilitasi kegiatan ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, barangkali tadi sudah banyak sekali dijabarkan oleh narasumber yang pertama itu dari kepolisian Pak Kasat Humas. Dan kebetulan beliau itu sering dan selalu bergabung dengan kita kalau rakyat kita seperti itu. Sudah menjelaskan barangkali hampir menyeluruh ya. Kira-kira narkoba itu isinya ya itu aja. Cuma paling-paling bedanya nanti mungkin ada hal-hal lain. Barangkali kami akan lebih banyak ke ilustrasi saja yang berkaitan dengan kebijakan, yang berkaitan dengan program pemerintah ke depan dalam upaya penanggulangan narkoba. Adik-adik sekalian, kami sayangi dan kami banggakan. Sebagaimana di awal pemaparan beliau tadi telah dijelaskan bahwa negara Republik Indonesia yang konon kita cintai ini, yang sekarang dengan jumlah penduduk sekitar 290 juta lebih, ternyata berapa persen? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 1, berapa yang sudah terkontaminasi dengan yang namanya narkoba? Ada yang ingat barangkali sering ini? 1,5%. Nah, jadi kira-kira sekitar 4 sampai 5 juta orang. Nah, kalau kita katakan antara, karena itu berdasarkan hasil penelitian bahwa kalau nggak salah itu sekitar 4,8 juta orang pada tahun 2015, dan diprediksi 2016 ini akan mencapai 5, sekian persen. Jadi kira-kira berapa angkanya? Nah, kemudian dari usia produktif dari 10 sampai usia produktif ya, dari remaja sampai produktif itu ternyata 59% dari angka penyalahgunaan tadi. Nah, jadi makanya dengan kondisi itu, dengan keadaan yang sangat memprihatinkan itu, Presiden kita mencanangkan bahwa negara Indonesia dalam keadaan apa? Darurat. Nah, jadi kenapa dikatakan darurat? Karena ya kondisinya memang seperti itu. Angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi sampai hari ini kita nggak perlu jauh-jauh, mungkin di HSO aja. HSO ini ada 219 desa, ada 997 RT. Kalau kita lakukan penelitian, saya yakin hasilnya semua RT yang ada di Hulu Sumatera itu sudah tercemar dengan yang namanya obat-obatan terlarang, termasuk narkoba itu. Dari 997 RT, bayangkan dua orang saja satu RT berapa? Ada 1000 berapa? Tapi faktanya tidak. Kalimantan Selatan seperti yang dibilang tadi, dari hasil penelitian 2016 itu 55.000 ya, 55.000 yang sudah tersangkut kasus dan terdeteksi secara nyata. Nah, dari yang ada ketahuan dari angka itu, saya yakin itu merupakan sebuah gunung es, fenomena gunung es. Jadi kira-kira kawan bayangkan 55.000 orang yang ketahuan, kira-kira ada dari 2 juta lebih penduduk Kalsel itu, saya yakin mungkin 200 atau 300 ribu ada.
Nah, makanya dengan kondisi itu pemerintah pusat melalui BNN sekarang meluncurkan program yang namanya rehabilitasi. Jadi melalui BNN dengan menunjuk beberapa IPWL namanya instansi penyelenggara wajib lapor, kayak Dusun Utara kan ada Rumah Sakit Pembela Batu, terus ada Puskesmas Sungai Malang, Puskesmas Sungai Pandan. Jadi ada yang dari Departemen Kesehatan, dan ada dari BNN. Nah, juga bisa kan Rumah Sakit Mulia menganggap bahwa mereka itu karena ketidaktahuannya merupakan korban. Jadi bukan lagi dianggap sebagai penjahat ya. Terutama bagi mereka yang pemula yang menggunakan yang terbawa, yang menggunakan yang pemula, tapi bukan berarti untuk kegiatan bisnis itu dianggap korban sekarang. Jadi bagi mereka yang dengan kesadarannya datang ke IPWL, baik ke puskesmas, ke rumah sakit tadi yang ditunjuk, atau datang kepada kami ke BNK, insya Allah akan kita tangani proses rehabilitasinya tanpa dipungut bayaran atau biaya, daripada nanti malah kita bertambah parah. Misalnya saja kalau hari ini konsumsi sebutir, 2 butir, besoknya lagi itu pasti akan meningkat terus. Nah, daripada itu akan berlanjut pada berujung pada kegilaan, lebih baik dilakukan rehabilitasi. Jadi dari ilustrasi tadi kita bisa membayangkan bahwa yang namanya Indonesia ini, kalau masalah narkoba ini tidak bisa tertangani, hal ini akan terus berlanjut. Saya yakin Indonesia hanya akan tinggal nama. Yang namanya negara Kesatuan Republik Indonesia akan hancur, lebur, dan berantakan. Karena sumber daya manusia yang diharapkan membangun negeri ini sudah tidak ada yang bisa diharapkan. Yakinlah itu. Kami berkeyakinan kalau kita tidak mulai dari sekarang, kalau kita tidak mulai dari adik-adik mahasiswa, pelajar dan ikut terlibat berpartisipasi secara aktif, maka negeri yang kita cintai ini, negeri yang gemah kipah Cinawe katanya, itu akan tinggal kenangan. Percayalah itu. Nah, dari itu pemerintah melalui program P4GN, ada yang tahu P4GN apa? Program pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba. Jadi program pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Jadi ada pencegahannya, ada peredarannya, ada gelapnya. Nah, kenapa dikatakan gelap di situ? Pada hakikatnya, yang namanya narkoba itu boleh digunakan pada hakikatnya, pada asalnya. Nah, tapi yang nggak boleh itu disalahgunakan. Nah, makanya peredaran gelap, penyalahgunaan. Jadi ada penyalahgunaan dan peredaran gelap di situ. Seperti yang dibilang narasumber pertama, berarti kita ada perlu pakai itu lah, ada perlu pakai slide, karena ya materinya sama dengan yang tadi juga. Yang namanya dikatakan penyalahgunaan itu tentu ada mengakibatkan mudarat yang lebih besar sehingga dilarang. Mudaratnya tadi apa? Nah, mudaratnya tadi yang pertama seperti yang sudah barangkali sudah sering kita dengar bahwa penyakit, dampak sosial, dampak ekonomi, kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba itu sangat dahsyat. Konon hasil penelitian Indonesia itu 2015 itu ada sekitar 63 triliun dana negara yang habis hanya untuk penanganan
dibandingkan narkoba ini. Bayangkan kalau 63 triliun itu untuk membangun 2 provinsi dengan kelengkapan fasilitas, saya yakin cukup bagus provinsi yang baru itu. Nah, sekarang cuma habis terbuang sia-sia hanya untuk membiayai rehabilitasi, untuk membiayai pengobatan, untuk membiayai proses penegakan hukum, untuk membiayai perawatannya. Jadi Kalimantan Selatan itu dari 55.000 sekarang ada program rehab itu 1.500 orang. Nah, konon di setiap daerah itu diberikan kesempatan seluruhnya melalui kita, melalui BK, melalui rumah sakit Pamela Batu, melalui rumah sakit Mulia, melalui Puskesmas Sungai Malang, melalui Puskesmas Sungai Padang. Nah, di luar itu tidak akan dapat pelayanan rehabilitasi, baik yang dilakukan perawatan atau yang rawat inap. Tapi yang ditangani di Sulawesi Utara ini hanya berupa rawat jalan. Nah, jadi konsul dan rawat jalan. Jadi lapor, konsul dan rawat jalan. Sementara kalau yang memerlukan kasus yang sudah berat, seperti yang sama, yang ngamuk, yang sudah terkenduri gila, itu tidak ada pilihan lain kecuali dirujuk dengan alternatif. Pertama ke Santangliro di Banjarbaru, kedua di Lido di Bogor, Jawa Barat. Nah, itu rehab dengan memakan waktu yang cukup panjang, minimal 6 bulan. Nah, kalau sudah dikirim ke Lido itu sekolah minimal 6 bulan. Nah, di sana dibina, dilatih, merubah pola kebiasaan sehingga lahirlah manusia baru. Mudah-mudahan demikian kan harapannya. Nah, tapi ternyata dari beberapa orang yang sudah dikirim atau yang sudah ditangani sampai ke Lido sana, begitu pulang, begitu kembali penyakitnya kambuh lagi. Nah, jadi yang namanya orang sudah ketergantungan dengan yang namanya narkoba itu susahnya minta ampun untuk terlepas daripada jeratnya. Makanya kita kayak mengingatkan kita semua, terutama keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, tolong kami berharap melalui mahasiswa, pelajar, rekan-rekan dari komunitasnya, mudah-mudahan bisa. Karena kami yakin kalau pemerintah sendiri saja, polisi saja, BNN saja tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk menanggulangi masalah narkoba yang sudah menderita ini. Jadi dari data tahun 2015 itu secara nasional 40 sampai 50 orang. Tapi katanya dari penelitian yang sekarang terbaru itu dari 36 sampai 50 per hari. Walau alam mana yang betul. Nah, jadi kira-kira angka segitulah. Yang nyawanya melayang secara sia-sia, nyawanya melayang secara percuma karena akibat penyalahgunaan. Tapi kalau narkoba tadi kita sudah tahu semua lah, kira-kira apa? Ada yang masih ingat narkoba? Coba kita sebutkan narkotika apa, psikotropika apa, zat adiktif apa? Ada yang tahu? Satu aja. Satu sebelah kanan saya. Heroin. Terus psikotropikanya yang tengah. Sabu-sabu, ekstasi. Ya, terus yang ini zat adiktif. Pintar semua, sudah paham semua, ini kita perlu di sudah tahu. Nah, sudah tahu semua. Jadi ada 3 narkotika, psikotropika, zat adiktif. Jadi kalau orang bicara narkoba tidak lepas dari 3 itu. Nah, tadi contohnya sudah tahu, heroin, morfin, utal, ya. Dan kalau ini sabu, ekstasi. Nah,
Kalau yang kegiatannya, kegiatan aktif, alkohol, lem, ya, jadi barangkali masuk, tapi jadi itu lebih baik ke kelompok 2, kegiatan aktif sebetulnya. Tapi karena itu belum masuk dalam undang-undang narkoba, jadi hukumnya sangat terbatas. Ya. Makanya yang kasus ini itu hanya melanggar undang-undang kesehatan, bukan undang-undang narkotika, undang-undang 35. Jadi larinya adalah undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, kenapa hukumannya beda? Ada seperti yang tanyakan, itulah sebabnya. Jadi si penegak hukum ini tidak bisa leluasa untuk, karena memang kategorinya antara obat dengan narkotika itu beda. Nah, jadi ranahnya sampai di situ. Tapi kalau pelayanan rehabilitasi perlakuannya sama. Yang narkotika, yang psikotropika, yang zat adiktif dilakukan pengobatan dan rehab yang sama. Nah, sementara bagi warga masyarakat yang pengen menyembuhkan, maksudnya demikian kan, ingin menyadarkan, sebaiknya dilakukan rehabilitasi untuk ke 3 jenis tadi. Nah, kalau sudah keburu ketangkap sama polisi, ketangkapnya Satpol PP, nanti insya Allah akan berurusan dengan proses hukum. Tapi kalau dengan kesadaran sendiri, siapapun yang nangkap, lapor aja kami yang lagi nangkap. Nah, kalau sudah direhabilitasi, ada sertifikat rehabilitasi, masih ditangkap, silakan lapor ke BNN atau ke BNN. Nah, karena orang rehabilitasi pun yang namanya narkoba tetap diberikan, tapi porsinya yang diturunkan. Karena nggak mungkin menyembuhkan orang dengan langsung sekaligus menghentikan. Apalagi yang sudah penggunaannya setiap hari, itu tidak akan bisa begitu aja direhab langsung diputus jam, orang akan pasti sakau. Tahu sakau kayak apa? Nah, pernah, saya bilang lagi yang jelaskan, sudah tahu. Nah, jadi kira-kira materi narkoba itu adalah jelas. Nah, kemudian dari kami mengimbau para daerah juga, kalian yang ini kan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nah, jadi kami berharap pertama ke lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat setempat. Tolong ini makin digencarkan, makin disebarluaskan, makin diinformasikan agar sama-sama membantu kita semua dalam rangka upaya mengurangi, menekan, tapi yakin tidak akan bisa menghilangkan. Cuma kalau menekan, mengurangi ya, mudah-mudahan insya bisa. Asal kita keroyok bersama-sama. Kalau BNK aja tidak ada mampu, Polri aja tidak ada mampu, yakin itu. Berapa waktu itu? Hah? Bentar aja. Bentar aja sebenarnya ada sistem lagi dari kawan. Hah? Semua ya. Baik, kita lanjut. Jadi masalah narkobanya mungkin kita hanya bicara ke dampak lah. Tadi mungkin sudah narkobanya apa, sudah barangkali sangat jelas. Barangkali dampak yang ditimbulkan akibatnya itu yang jadi dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba itu pertama ada dampak fisik, psikis, kemudian ada dampak sosial, dampak psikologis. Jadi bila narkoba digunakan terus-menerus atau melebihi takaran, itu misalnya pada hari ini sebiji, besoknya, malam besok naik lagi jadi 2, besok naik lagi jadi 3. Nah, itu akan mengakibatkan ketergantungan. Nah, yang jadi masalah itu justru ketergantungannya, bukan narkobanya, ketergantungannya itu. Nah, jadi mengakibatkan gangguan fisik psikologis karena terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat. Nah, jadi saraf pusat kita itu sudah terserang oleh terganggu dengan aktivitas
zat-zat yang masuk ke tubuh kita. Nah, baik yang dihisap, yang ditelan, yang dihirup, itu akan mengganggu fungsi tubuh. Termasuk organ tubuh. Nah, jadi yang terganggu itu bukan hanya psikisnya, tapi organ tubuh, jantung, paru-paru, ginjal, itu akan terdampak. Jadi dampak fisiknya yang bisa kelihatan, pertama itu gangguan pada sistem saraf di sistem neurologis. Itu yang terlihat kalau orang kelihatan kejang-kejang kerucutan laut akibat mengkonsumsi itu termasuk salah satu yang mengganggu ke psikologis, ke neurologis. Kemudian gangguan halusinasi, gangguan sadar, kerusakan saraf keping. Kemudian terdapat juga gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Jadi yang mengakibatkan jantung bisa berhenti, seperti infeksi usus, infeksi akut ke jantung dan gangguan pada darah. Nah, bisa juga mengakibatkan gangguan pada kulit. Nah, bisa gatalan, kulit beranak, koreknya, alergi. Itu salah satu dampak dari banyak penggunaan narkoba yang berlebihan. Nah, termasuk sampai membisul diri kita, penahan. Nah, kemudian gangguan pada paru-paru, jadi penekanan pada fungsi pernapasan. Kemudian dampak terhadap kesehatan reproduksi. Apa kesehatan reproduksi? Kita tahu, pausan lah, binian lah. Nah, ini urusan binian, kesehatan reproduksi ini termasuk lagian juga. Nah, jadi itu akan mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Jadi istilahnya itu bisa apa? Tidak bisa hamil, pada akibatnya yang ini karena hormon yang terganggu. Sampai pada akhirnya juga akan mengalami gangguan seksual. Ada yang berlebihan, ada yang tidak bisa lagi melakukan aktivitas seksual. Kalau memang ini sudah berlebih yang luar biasa. Nah, bagi pengguna narkoba yang melalui jalur suntik secara bergantian, risikonya akan tertular seperti hepatitis B. Jadi jangan lupa penyakit kuning. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan atau di film tadi yang kena HIV. Nah, apa HIV? AIDS. Ya. Kalau sudah kena AIDS, 1000 di belakangnya akan ikut kena kan ya, saudara. Nah, tolong ini perlu kita waspadai, jangan sampai. Nah, jadi risikonya hanya kita yang menanggung, tapi sampai ke anak itu turunan dicek sampai kita sudah ada masih akan ribuan berapa puluhan ratusan generasi. Seperti jelaskan tadi bahwa sampai hari ini yang namanya HIV itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian yang lebih fatal lagi, apabila selalu dan suka berlebihan, sering terjadi overdosis. Nah, overdosis itu biasanya mulut mengeluarkan busa, kejang-kejang, hilang sadar, koma, dan terakhir apa? Meninggal. Nah, jadi ini sebagai bayangan lah di hulu Sungai Utara, kami ingin mengingatkan kita semua. Bulan terakhir, 1 bulan terakhir ada September kan? Dari awal September sampai 31 September itu ada 4 nyawa melayang, ya, baik melalui penyebab lain kecelakaan, ada yang karena berjemur ke sungai, mungkin kalian tahu semua. Jadi kami hitung ada 4 korban yang terindikasi kuat akibat daripada penyalahgunaan zat-zat seperti ini. Nah, itu sebagai bayangan bagi kita yang dekat rumah kita, di lingkungan kita sudah
HSU untuk 4 sebelum kira-kira kalau angka 30, 40 sampai 50 seluruh Indonesia itu wajar gimana? Sangat logis angkanya, nah belum lagi yang terdampak akibat yang orang mengonsumsi narkoba, menggunakan kendaraan, tabrakan itu lain cerita. Itu kan nggak kehitungan itu. Nah, dampak psikisnya apa? Jadi kalau seseorang yang masih produktivitas atau bekerja, makanya orangnya karena orang yang sudah layu, kejadian itu kayak bingung, kayak nah itu akan berdampak pada bisa ceroboh kerjanya, mengakibatkan kada keluar karena mungkin ngantuk karena mungkin awal karena akibat ini penyalahgunaan karena gelisah, karena tegang, itu adalah dampak psikisnya. Kemudian hilang percaya diri, nah itu salah satu dampak psikis. Jadi rasa tidak percaya dirinya sudah berlebihan. Nah, kemudian apatisnya kita sudah ada heran-heran lagi, sudah ada merespon lagi terhadap siapa, apa, karena sudah ada peka lagi terhadap sekitar. Nah, penghayal. Nah, jadi gaulnya itu suka melamun. Nang dihayal bintang di langit mengtinggi antara wajah terjangkau. Nah, sementara orangnya ungut-ungut berdiri ganda, kata-kata cuma hayalnya luar biasa. Nah, itu merasa orang yang paling suci di dunia lah, kira-kira kayak itu bayangannya. Nah, kadang-kadang bisa menjadi emosional, bisa menjadi ganas, pemarah, itu salah satu dampak psikisnya. Nah, terus kalau dampak sosialnya apa? Banyak dampak sosialnya juga. Nah, tadi yang terjadi gangguan mental yang mengakibatkan nyasar ke orang lain segala macam. Nah, karena ikut melibatkan orang-orang lain di sekitarnya sudah meresahkan. Misalnya tadi misalnya dengan pacar bisa diputusnya lah, dengan lapangan pekerjaan bisa diberhentikan, itu dampak sosialnya. Jadi sudah merepotkan, menjadi beban keluarga. Nah, terus yang paling penting usia generasi muda kayak pelajar mahasiswa ini barangkali saja menjadi terganggu aktivitas belajar. Nah, jadi kira-kira dampaknya seperti itu. Mungkin masalah lain tadi sudah sangat banyak. Nah, kemudian barangkali kesempatan ini akan lebih baik dilengkapi dengan dari teman kami yang akan menjelaskan ada beberapa kebijakan yang berhubungan dengan peraturan daerah tentang minuman keras oplosan. Nah, sorry. Ada materi sendiri. Kita materi seluruh lah, kita apa lah? Yang udah seluruh lah. Jadi barangkali demikian yang bisa saya sampaikan atas menyaksikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah dibahas tentang narkoba, itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Nah, di sini kami mengambil di bahan adiktif lainnya. Kalau 4 tahun 2014 tentang larangan minuman beralkohol. Jadi ada 5 poin yang diatur di dalam peraturan daerah di Sungai Utara. Hulu Sungai Utara ini sudah maraknya minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman oplosan, obat oplosan dan zat adiktif lainnya. Artinya kalau narkoba nanti bisa dihitung, ada jumlahnya ya kok. Kalau di zat adiktif lainnya kira-kira bilang kali menghitung. Ya, karena penyidik kali menghitung tadi di setiap RT ada 219 desa ini, hampir semua RT itu bisa memakai
dan addicted lainnya seperti penyalahgunaan alkohol, minuman beralkohol, ya Allah. Nah, atau oplosan, obat-oplosan dan addicted lainnya tadi yang seperti les, ya Allah. Nah itu alasannya kenapa jadi perda ini dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Nah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan kegiatan tersebut, artinya terhadap pelarangan perda ini. Nah itulah. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Hulu Sungai Utara. Itu tujuan utamanya. Kemudian untuk menyelamatkan generasi muda. Nah termasuk tubuhan sampian ini, ya Pak, ada generasi tua, ada Pak. Artinya di sini generasi muda ada, kecuali kami yang sudah generasi tua, ya Pak. Kita bisa apa perkenalan ya Pak? Perkenalan nggak ada? Perkenalan. Berarti kita jadi kita bekerja di Satpol PP mulai tahun 2014 di Satpol PP sampai sekarang. Jabatan kita di Satpol PP adalah sebagai Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Perda. Nah, jadi yang ini, jadi pengamanan pejabat, penegakan perda, kami yang seksinya, termasuk dalam sosialisasi perda ini. Nah, rumah kita di Komplek IPI 2 Utaraja, jadi kada jauh-jauh Bang. Para kerja ya Pak. Kira-kira ini sudah kita perkenalan kan? Ya. Tadi kenapa jadi perda ini dibuat? Karena di Hulu Sungai Utara ini sudah maraknya kegiatan minum minuman beralkohol, ya penyalahgunaan alkohol, minuman obat oplosan, minuman oplosan dan bahan adiktif lainnya. Tujuannya, kita langsung tujuannya untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Hulu Sungai Utara. Itu tujuan secara umum. Kemudian untuk lebih begitu lagi itu untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang merusak fisik dan jiwanya. Nah, itu tujuannya. Kemudian mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya. Kalau orang sudah mabuk, kenapa aja ya Pak? Kenapa aja dibuatnya? Karena ini akan merasa takutan. Ya lah. Amun ini ada mabuk, hendak mabuk, duitnya ada, di kantong habis, di kantong witan habis, ya lah. Di dompet mama habis, akhirnya akan dompet orang lain. Nah, jadi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Kemudian memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat. Nah, jadi tadi itu termasuk penyakit masyarakat salah satunya lah. Kemudian ada di dalam perda ini di pasal 4 itu tentang pelarangan. Jadi di situ bunyinya setiap orang dilarang memproduksi, artinya memakai, kemudian memiliki, nah, mengedarkan, menjual ya Pak. Kemudian menyimpan, maulah kada boleh, mengedarkan kada boleh, menyimpan kada boleh, menjual kada boleh, mempromosikan misalnya, tulis kita atau buat, tetap masuk kada boleh karena mempromosikan, meminta kada, kemudian mengkonsumsi, artinya seorang sudah ya Allah. Nah, mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sini ada 5 poin tadi di dalam perda nomor 4 ini ada pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya ya Allah. Kira-kira tahu sudah artinya nih? Tahu minuman beralkohol itu apa? Ya lah.
obat oplosan apa, minuman oplosan apa, dia tadi tanya, ya Pak. Nah, kamu sudah tahu tadi larangannya itu. Kemudian di dalam pasal 5 itu setiap orang dilarang meminum obat-obatan oplosan dan atau minuman oplosan yang dapat menimbulkan efek mabuk. Kata boleh ya Pak. Apa contohnya? Bila ada ujungnya mabuk, pada hendak mabuk, itu kata boleh. Nah, kata boleh itu sudah diatur dalam perda ini. Nah, kemudian yang ke B-nya itu dilarang menghirup atau menghisap yang adiktif lainnya. Ya. Dikit tengah. Nah, itu. Kemudian ada dilarang membuat menjual tadi. Nah, itu. Kemudian ke inti akhirnya aja lah. Di dalam perda ini, kalau ada perda pasti ada larangan, pasti ada tindakannya, ya lah, hukumannya. Apabila seseorang ditemukan menjual, produksi, mengedar dan sebagainya tadi, itu ketangkap, diproses, itu dihukum dengan pidana hukuman kurungan selama 6 bulan. Ini perda yang aja lah, perda yang banyak dicek tadi. Kalau narkoba dari 4 tahun sampai terusnya. Dendanya itu sebanyak 50 juta. Nah, kalau yang menjual atau yang mengedarkan itu hukumannya pidana kurungannya selama 3 bulan paling lama dan dendanya 2 hukuman yang menjual. Yang yang memberikan tempat, yang membiarkan tadi. Namun kita misalnya pengantinan, aku pengantinan, atau aku mengadakan hiburan, aku biarkan orang itu ada mengadakan kegiatan tadi. Itu aku kena pidana hukuman paling lama 3 bulan atau denda 25 juta. Nah, mana kita menyediakan kegiatan atau kegiatan, kita tahu pada itu ada kegiatan minuman yang dilarang, kita biarkan, terjadi apa-apa, tertangkap kita, dihukum paling lama 3 bulan atau denda 25 juta. Karena ini kada pokok acaranya lah, jadi secara ringkas saja kami sampaikan, kami menyisipkan supaya hubungan sampean ini tahu, ada perdanya. Jawab ada perdanya, ada sudah mendengar perda nomor 4 2014 tentang ini. Artinya itu akan ditulis, tolong padahkan, sampaikan langkah kawanan, lawan keluarga, lawan lingkungan masyarakat, karena hubungan adalah mungkin sarjana kita akhirnya untuk masyarakat ya Allah. Nah, jadi tolong sampaikan ini. Kira-kira sampai mohon maaf lah. Karena kita hanya menyisipkan bukan acara pokok. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiana, saya perwakilan dari TIP STIK Amtai. Di sini saya ingin menanyakan kenapa hukuman dan denda orang-orang yang narkoba dengan yang jual obat-obat alat farmasi itu berbeda. Sedangkan itu kan narkoba dan alat farmasi itu kan sama-sama olah mabuk juga, menghancurkan generasi bangsa juga kayak gitu. Sedangkan misalnya ada orang menjual alat farmasi dengan jumlah yang banyak, itu tuh malah dengan harga murah kan, itu tuh malah lebih banyak lagi yang kenanya. Soalnya orang yang akan mendapatkan, kalau yang narkoba kan larang, khusus orang yang tinggi kayak itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raina, saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Setia Muntai. Di sini saya ingin menanyakan Pak, sekarang kan banyak gitu kan dari masyarakat, dari public figure, dari mungkin dari pejabat pemerintah juga banyak yang menggunakan narkoba.
Nah, padahal gitu kan, mereka sudah ditangkap, mereka sudah direhabilitasi, mereka sudah dikenakan hukum pidana. Namun setelah mereka keluar lagi dari hukuman pidana dan sudah keluar dari rehabilitasi, mereka tidak jarang mengulang perbuatan mereka lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa faktor yang memicu mereka kembali lagi menggunakan narkoba tersebut? Setelah itu pertanyaan yang kedua, mengenai hukuman-hukuman bagi pengguna ataupun pengedar dan bandar narkoba, itu kan menurut saya ya, kan kita tahu hukumannya itu pidana atau denda gitu kan, setelah itu direhabilitasi. Mungkin cara itu bisa dikatakan kurang efektif dan efisien untuk memberantas pengguna, pengedar dan yang menggunakan narkoba gitu. Nah, di sini kan juga terdengar gitu beberapa isu bahwa yang menggunakan narkoba itu bisa saja dihukum mati. Tapi kan ini masih terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang pro tentu saja lebih baik menghilangkan satu nyawa daripada merusak ribuan yang lain. Setelah itu mereka yang kontra jelas bahwa ini menghilangkan hak hidup seseorang dan ini tentu melanggar HAM. Nah, yang ingin saya tanyakan, hukuman yang efektif apa Pak yang bisa yang menimbulkan efek jerah bagi pengguna atau pengedar bahkan bandar narkoba tanpa harus menghilangkan hak hidup orang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diambil dari bersama. Makasih atas jadi dua penanya ya. Nah, kebetulan ini sebenarnya pertanyaan sulit sekali dijawab. Karena lagi pertanyaan kedua, itu memerlukan barangkali berkumpul orang seluruh Indonesia dulu pecahkan masalah bersama. Nah, tapi ini persoalan bersama. Tapi akan kita coba lah. Baik, itu intinya beda. Jadi begini, kenapa hukuman beda? Yang mendasari, jadi dasar hukum yang mendasari untuk penetapan tuduhan atau hukuman itu memang beda yang mengatur. Kalau narkotika, psikotropika itu yang mengatur jelas Undang-Undang Narkotika Nomor 35. Nah, sehingga bagi bandar itu sanksi terberatnya adalah hukuman mati. Nah, teringatnya pengguna penyalur kurir itu 4 tahun. Itu khusus ya narkoba, psikotropika. Tapi kalau semacam jenis obat-obatan lain kayak itu, memang dasar undang-undangnya beda yang dijadikan acuan dalam penuntutan ke muka persidangan. Karena ini nggak bisa menggunakan undang-undang narkoba. Undang-undang narkoba itu kan jelas ya. Narkotikanya apa, psikotropikanya apa, yang masuk ke wilayah undang-undang itu. Nah, tapi kalau ini masuk ke karena undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, di undang-undang kesehatan itu ada lagi yang namanya target, ada yang nomor tidak izin edar, ada ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam undang-undang itu. Nah, kami sendiri masalah undang-undang kesehatan kurang memahami, tapi jelas pedoman si penyidik, pedoman si jaksa atau hakim dalam mengambil keputusan itu akan pasti berbeda. Nah, barangkali itu jawabannya yang pertama. Kemudian yang kira-kira faktor lagi yang kedua, nah ini yang sulit. Faktor apa kira-kira kenapa orang ini makan ilmu api, jadi termasuk publik terus segala macam itu kan, begitu sudah terkena di proses hukum balik ikut lagi, ya kayak itu atau berbeda. Faktor barangkali menurut cuma kami, tapi belum ada literatur yang menjelaskan belum. Yang jelas itu mental lebih ke pribadi kita yang berbeda. Faktor yang bisa menekan, yang bisa kembali kepada kita sendiri. Jadi termasuk sikap pribadian dan mental. Nah, kalau memang itu seseorang memahami tentang misalnya akhlak, nah saya kira akan lebih kembali ke sana. Karena kalau mengandalkan hukum
mengkonsumsi, karena memang terbuai dengan kesenangan sesaat, terbuai dengan pergaulan atau kegiatan-kegiatan menyimpang, itu yang memicu orang lebih melakukan. Nah, tapi kalau ada pembentengan dalam diri itu yang paling kita pikirkan, bagaimana sih kira-kira membimbing diri seorang atau membimbing masyarakat supaya ini bisa melakukan penolakan secara sendiri. Jadi ibaratnya kita tuh ditawari pun nggak mau gitu, nah, karena dalam diri seorang, dalam pribadi seorang sudah ada kemampuan untuk menolak hal-hal yang ya. Nah, jadi itu yang kita pikirkan, bagaimana sih caranya. Nah, ini yang caranya ini yang belum sampai hari ini. Cobalah kita didik akhlak, kita didik dengan agama. Tadi mungkin banyak-banyak selawat, banyak-banyak baca Quran, itu akan lebih berguna, akan lebih punya pengaruh dalam diri kita ketimbang cuma ikut ceramah narkoba serta cuma dampaknya ini, akibatnya ini, itu tidak mampu, kecuali pembimbingan diri yang paling kita berikan. Nah, bagaimana kita mengupayakan supaya kita tuh, tetangga kita, anak kita, atau saudara kita terdeteksi dengan kapasitas dirinya sendiri. Jadi sudah ada kemampuan menolak dari awal dari tadi. Pertama dengan memperdalam agama, mungkin tadi lebih banyak bersalawat, kan? Terus baca Al-Quran, kemudian bergaul pada hal-hal yang positif, jangan ikut-ikutan yang tren masa kini lah, yang cenderung lebih menjerumuskan atau lebih menyesatkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk ilmiah sampai hari ini kami belum menemukan, karena itu barangkali perlu masih kita bicarakan bersama. Barangkali dari kita bertanya, saya kira demikian. Hukum kan itu itu. Ya tadi kembali lagi persoalannya, seberapapun ancamannya, seberapapun denda yang diberikan, seberapapun kerasnya bentuk jenis yang dipaksakan kayak yang bersangkutan, itu tidak akan terjadi. Lalu kembali lagi ke dirinya, kembali lagi pada kepribadian kita, kembali lagi pada mental di sekitar. Makanya sekarang ini dengan pemerintahan yang baru, yang mudah-mudahan kita semua mampu melakukan reformasi mental. Reformasi mental, reformasi kepribadian, reformasi kejiwaan, supaya kita berada atau jangan lepas dari rel atau jalur yang norma, yang mempunyai norma, baik norma agama maupun norma kemasyarakatan, norma sosial dan norma. Saya kira demikianlah sementara. Mudah-mudahan ini puas, mudah-mudahan. Tapi dipuaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ketua Tim Mahasiswa Najibus Tarus Daerah Untai dari saudari Ani Arbaiti selaku Ketua Tim Najibus Tarus Daerah Untai, kepada Bapak Haji Hanafi dari BSK Kabupaten Hulu Sungai Utara, silakan mengambil tempatnya. Kepada kita sehat dan ceria.
genre Indonesia, ada yang muda yang berencana. Assalamualaikum warahmatullahi semangatnya. Sekarang kita sambung lagi materi yang ketiga yang disampaikan oleh Dr. Andes Pak Aidillah. Dari BKKBD, materinya tentang kebijakan program keluarga berencana (EKB). Waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak. Lagi mustabab yang menyatakan ini dan itu memberikan kesempatan untuk sekedar menyampaikan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dua pemateri sudah dikira sudah lupa dikabarkan itu ya Allah. Jadi sosialisasi tentang narkoba. Mungkin kami dari BKKBD mungkin kami sedikit juga ingin menyampaikan apa saja program yang ada di BKKBD itu yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Jadi tadi teknisnya mungkin apa itu narkoba sudah disampaikan oleh dari kepolisian juga dari BK. Jadi kami dari BKKBD dari segi kebijakan apa saja sehingga masyarakat kita itu dapat membentengi diri dari bahaya narkotika. Nah, lanjut. Nah, jadi dari keluarga berencana itu ada dasar atau undang-undang yang mendasari pelaksanaan program keluarga berencana. Itu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, jadi sasaran dari BKKBD atau BKKBD itu adalah pembangunan keluarga. Berarti orang menyambat program KB ya Allah. Jadi PR itu bila ada menyambat program KB pasti identik dengan mengingat PKB ya Allah. Betul lawan dan sosok ya. Nah, sebenarnya program KB itu ada hanya yang berhubungan dengan alat kontrasepsi. Ada yang namanya satu program pembangunan keluarga. Nah, inti pokok di program kami itu ada 3: program pengendalian kependudukan, program keluarga berencana, dan program pembangunan keluarga. Jadi yang kita kenal hari ini adalah nomor 2. Wah, ini mungkin karena perkembangan sosial masyarakat ada bertambah program pembangunan keluarga. Nah, salah satunya nanti yang berhubungan bagaimana keluarga itu dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Nah, jadi dari KB itu kayak apa keluarga ini bahagia dan sejahtera, ada program-programnya. Jadi mulai balita itu sudah diprogramkan. Kemudian setelah remaja, anak remaja juga ada programnya. Juga setelah dewasa tertua ada juga nama programnya. Masing-masing ada pembinaannya. Nah, untuk yang berhubungan dengan narkoba, lanjut. Nah, mungkin sebelum kita ke kebijakan keluarga, khususnya dalam keluarga adalah salah satu kegiatannya adalah pembinaan remaja. Nah, mungkin sebelum kita perlu mengetahui apa itu pengertian atau definisi ataupun klasifikasinya remaja itu kayak apa. Jawab, ini ada anak, ada remaja yang kadang-kadang masih umur
kadang-kadang anak remaja itu sendiri sama anak-anak. Ya Allah, ada istilah pemuda dan remaja. Nah, mungkin di sini di tayangan mungkin bisa dibaca. Jadi ada yang mengatakan remaja itu 10 sampai 19 tahun. Kemudian ada juga 15 sampai 24 tahun. Juga ada yang mengatakan umur 10 sampai 24 tahun. Nah, dari kita dari KB itu mengambil kriteria yang dipakai oleh World Bank. Jadi menurut program kami yang dinamakan remaja itu adalah mereka yang berusia 12 sampai 24 tahun. Jadi menurut WHO 10 sampai 24. Cuma kita di program KB yang dinamakan remaja itu adalah 12 sampai 24 tahun. Lanjut. Nah, salah satu program di KP itu khususnya di kegiatan pembangunan keluarga itu ada yang namanya ketahanan remaja. Kayak apa supaya remaja itu pada terlibat hal-hal yang negatif. Jadi sasarannya itu yang pertama ke keluarga yang diisi remaja. Itu keluarga remaja atau PKR yang adalah walaupun di kampung atau di desa itu kelompoknya lebih banyak terbentuk hanya paling sekitar 25%. Mudah-mudahan tahun depannya kegiatan PKR ini semakin meningkat. Itu kegiatan yang berhubungan dengan remaja. Cuma sasarannya adalah keluarga yang di remaja biasa kita tuh orang tuanya. Nah itu jadi kalau orang tuanya di program kami itu ya kayak apa, membina remaja, kayak apa berkomunikasi dengan remaja. Karena rata-rata remaja yang bermasalah itu salah satunya adalah sumber masalahnya berasal di rumah atau di keluarga. Ya Allah, mungkin komunikasi keluarga, orang tua, anak, orang salah paham dari Allah, yang orang tuanya anak B. Nah mungkin salah satu faktornya mungkin komunikasi dengan remajanya atau cara memahami remaja itu pemahaman keluarga masih kurang. Maka program PKR diharapkan masuk ke keluarga itu. Nah sedangkan program yang sasaran masuk ke remajanya adalah P remaja atau pusat informasi dan konseling remaja. Nah itu sasarannya langsung ke remaja. Nah kenapa salah satu program di kami itu politik beratnya kepada remaja? Nah mungkin kami tayangkan sedikit lanjut. Ini mungkin latar belakangnya. Mungkin sedikit aja lah. Jadi dari data mungkin data ini kata-kata sudah hari. Jadi salah satu latar belakangnya pertama kami itu menyasar ke remaja. Mungkin di tayangan sedikit kita ada membaca latar belakangnya. Karena sebagian besar itu remaja itu banyak yang menjadi korban juga jadi pelaku. Jadi banyak remaja yang terlibat seksual. Pelakunya dan korbannya banyak remaja. Kemudian yang menjadi pemakai narkoba kemudian juga menjadi korban, juga ada sebagian menjadi pelaku. Sebagian besar adalah remaja yang kena HIV, AIDS itu juga sebagian besar banyak yang banyak. Makanya di GKB itu program penguatan ketahanan remaja itu sangat digalakkan. Jadi salah satu pendekatannya adalah melalui kebijakan tegar remaja. Jadi programnya itu bermacam-macam. Ada program genre, generasi berencana, lewat kegiatan PIK remaja. Jadi genre itu isinya nanti ada pendidikan usia perkawinan, kemudian juga ada program pembinaan penyiapan kehidupan berkeluarga. Ini nanti yang akan disosialisasikan oleh Humas.
juga mahasiswa kampus radio di kecamatan-kecamatan. Itu salah satu program kegiatannya. Itu remaja dapat menjadi contoh contoh atau idola bersama remajanya. Kemudian remaja diharapkan dapat menjadi apalagi remaja yang kreatif. Kemudian remaja yang menjadi panutan. Makanya di remaja itu ada yang namanya pendidik budaya. Karena apa? Itu kan juga hasil dari hasil penelitian. Itu kalau remaja itu bermasalah, itu yang bisa itu hasil penelitian lah. Ada komunitas dulu cuma tentang awalan dan yang kadang-kadang kalau yang kajian tentang malam bukan di kursi pegisahan macam-macam. Nah diharapkan kalau yang ada pendidik sebaya atau yang ada remaja yang menjadi idola, usianya berkisar lawan-lawan tahu apa namanya, tahu apa lagi mana ya Allah berkisar lawan tahu apa bapak merasa kami kurang ya Allah pas di ini saja aja daripada pilih kepala akhirnya hilangan ini ya Allah. Nah makanya di program ini itu ada pendidik sebaya, ada remaja yang menjadi idola, maka diharapkan teman sebaya tersebut kalau memadai ya Allah memadai kawanannya supaya tidak terlibat hal-hal yang negatif. Itu intinya di program tadi itu. Jadi intinya lewat program remaja dan di remaja itu adalah pendidik sebaya. Nah diharapkan kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa pagi mahasiswa baru agar bergabung dengan PIK. Kemudian diharapkan kan selain di kampus juga tinggal di sekolahan atau di kampung ke desa. Nah di desa itu mudah-mudahan dapat menjadi pelopor program PIK di desanya masing-masing. Dan itu yang mungkin yang dapat kami sampaikan mungkin secara singkat apa dan bagaimana peranan atau kebijakan KABI program KABI dalam hal remaja. Jadi intinya itu bagaimana ketahanan keluarga atau remaja itu dapat lebih meningkat atau ibaratnya orang main bal kan ada penyerang, ada yang penyerang. Penyerang ini kan macam-macam. Ada isu global, kemudian tadi apa maraknya narkoba itu penyerang. Nah kalau kita pertahanan kita lebih kita kuat, insya Allah gol itu ada 1 bulan. Nah salah satu cara bertahan itu adalah kita dengan membina remaja kepada hal-hal yang positif. Nah salah satu belajar lagi lewat kelompok yang namanya PIK remaja. Demikian dari topik poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya tolong ajukan tangannya dari putra 1 dan dari putri 1. Karena Rudia dari Diana. Saya mau bertanya, ada pendidik sebaya itu untuk yang curhat itu kan ada konselor sebaya. Nah, apa kegunaan konselor sebaya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekarang. Jadi di pusat formasi dan konseling remaja itu ada istilah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah kalau pendidik sebaya itu lebih kepada memberi contoh kepada hal-hal yang positif atau remaja tersebut atau teman sebaya tersebut dapat memberikan contoh perilaku yang baik. Nah kalau konselor sebaya itu kalau ada remaja yang bermasalah, konselor sebaya itu yang bisa memberikan masukan atau pemasaran atau memberikan saran kepada remaja tersebut. Jadi kalau konselor itu lebih kepada memberikan saran atau habis, sedangkan pendidik sebaya itu memberikan contoh perilaku yang positif. Jadi doanya itu bisa ke pendidik sebaya, bisa ke konselor sebaya. Cuma fungsinya nanti kalau pendidik sebaya itu dapat memberikan pengaruh ke hal yang negatif
Jadi yang positif, konseling itu untuk memecahkan masalah atau memberikan saran atau apes kepada teman-teman media yang bermasalah. Terima kasih. Hari ini kami dari tim mahasiswa perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan bila afdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.